Selamat datang kembali di channel Wong Roa, channel yang akan membahas banyak masalah tentang physical education, physical fitness, dan physical sport. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi yaitu kebugaran jasmani. Ya, bagaimana kalian nantinya dapat merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Oke, langsung saja. Ya, tujuan dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kalian bisa merancang program aktivitas peningkatan kebugaran jasmani, ya, yang terkait dengan kesehatan. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama adalah daya tahan jantung dan paru, kekuatan otot, kelenturan, kecepatan, kelincahan, daya ledak, dan komposisi tubuh. Beberapa dari komponen kebugaran jasmani ini nantinya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, daya tahan kardiovaskuler. Apa itu daya tahan kardiovaskuler? Yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung dan paru secara efektif dan efisien dalam jangka waktu yang lama. Ya, namanya juga daya tahan. Berarti itu dilakukan dengan waktu yang lama. Daya tahan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan otot. Daya tahan kardiovaskuler, contoh latihannya adalah lari jarak jauh, bersepeda, berenang, senam aerobik, dan lain-lain. Atau latihan yang menggunakan interval training. Nah, apa itu interval training? Latihan yang ada jeda waktu istirahatnya. Contohnya Pak Kolili melakukan kegiatan bersepeda selama 6 menit. Kemudian Pak Kolili istirahat selama 1-2 menit. Setelah itu, saya melakukan lagi kegiatan bersepeda selama 6 menit. Itu yang dinamakan interval training. Yang kedua adalah daya tahan otot. Apa contoh aktivitasnya? Yaitu weight training, latihan otot tertentu atau interval training. Weight training adalah latihan beban yang biasanya di tempat gym. Ya. Latihan otot tertentu seperti apa? Sit up, push up, back up, dan interval training. Sama kayak tadi, interval training itu latihan yang ada jeda waktu untuk istirahat. Yang berikutnya adalah kekuatan otot. Ini adalah unsur yang paling mendasar untuk seseorang bisa berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Jadi yang pertama harus mempunyai yang namanya kekuatan otot. Kondisi fisik seseorang tentang kemampuan otot untuk menerima beban saat bekerja. Itulah definisi dari kekuatan otot. Jadi kemampuan tubuh kita, otot kita menerima beban saat bekerja. Contoh latihannya adalah menggunakan weight training. Bentuk latihannya ada leg press, chest press, dan pull over. Ya, ketiga bentuk latihan ini biasanya dilaksanakan di tempat gym atau weight training. Yang keempat adalah push up, sit up, back up. Dan ini adalah latihan otot tertentu. Misalkan push up berarti latihan untuk kekuatan otot tangan. Sit up, otot perut. Back up, otot punggung. Yang terakhir adalah plank dan squat. Plank ini latihan untuk otot perut dan squat adalah otot kaki. Yang berikutnya adalah kelenturan tubuh. Apa definisinya? Ada di situ keleluasaan dan kemudahan gerak, terutama otot persendian. Jadi kelenturan tubuh adalah keleluasaan bergerak, terutama pada persendian atau otot persendian. Terbagi menjadi 2 latihannya, ya dinamis dan statis. Dinamis berarti yang bergerak, kalau statis berarti yang diam. Apa yang bergerak? Misalkan kita menggerakkan otot leher 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Otot statis, ya latihan kelentukan statis. Ya, seperti ada di gambar, swan stretch. Ya. Kemudian standing tight release. Ya, quadricep, dan yang terakhir adalah reclining pigeon. Ya, berikutnya adalah bagaimana kalian bisa menghitung komposisi tubuh kalian, atau di dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah body mass index kalian. Jadi komposisi tubuh kalian masuk pada kategori overweight, normal weight, obese,
atau kurus. Ya, berikutnya akan kita bahas. Yang pertama hitung BMI. Hitung BMI di sini rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dikali 10.000. Ini ada contohnya. Ya, misalkan saya berat badannya adalah 78, tingginya 168. Ketemulah BMI saya 27,63. Misalkan di usia kita adalah 20 tahun. Ya. Jadi setelah kita menemukan BMI, ya, kita buka body mass index age percentilnya. Ya, di slide berikutnya. Nah ini, di sini yang biru adalah laki-laki, yang pink adalah perempuan. Jadi tadi ada 27,63, kita bulatkan aja menjadi 27 biar gampang. Nah, di sini ditarik garis lurus, ya, horizontal, ya, terus, nah sampai ketemu di akhir line. Kemudian usia kita tarik juga, ya, ketemu. Nah di sini pertemuan ini ada angka. Angka di sini ada 85. Ini nantinya yang akan kita masukkan ke tabel yang sudah disediakan. Ya, ketemu 85, maka kita masukkan di sini, ya. Kalau kurang dari 85 itu healthy weight. Ya, kurang dari 85. Berhubung saya 85, berarti kurang dari 95 overweight. Berarti saya dalam keadaan overweight. Jadi saya harus menyusun program latihan saya supaya tubuh saya menjadi ideal kembali atau healthy weight. Ya. Berikutnya kita mengenal pengukuran kebugaran jasmani. Ada banyak sekali pengukuran kebugaran jasmani. Yang pertama adalah tes kesegaran jasmani Indonesia, yang kedua blip test, yang ketiga Harvard Step Test. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas detail tentang tes kesegaran jasmani Indonesia, karena di sini diperuntukkan anak usia sekolah, karena lengkap sekali jenjang umurnya dan sebagainya nanti. Ya, di sini tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI dibagi menjadi 4 kelompok usia, 6 sampai 9, 10 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 19. Nah, kita akan bahas pada usia 6 sampai 19 tahun, karena usia kanan adalah usia SMA. Yang pertama adalah lari 60 meter. Ya, tes fisik yang pertama, tes kebugaran yang pertama adalah lari sprint 60 meter secepat-cepatnya. Kemudian pull up, ya. Kalau yang laki-laki nanti sampai dagu di atas mistar, kemudian turun sampai lurus. Kalau yang perempuan hanya menahan sampai dagu di atas mistar. Ya, kalau sudah turun berarti waktu dihentikan. Itu pull up. Sit up selama 1 menit, kuatnya berapa? Vertical jump, ini lompat tegak. Kita pertama kita coba tinggi raihan dulu, kemudian tinggi lompatan. Tinggi lompatan dikurangan tinggi latihan, tinggi raihan itu yang nantinya kita catat dan hasilnya kita masukkan ke norma nanti. Yang terakhir adalah lari 1000 meter untuk perempuan, 1200 meter untuk laki-laki. Ya, ini tabel nilainya. Misalkan lari sprint kalian ternyata 7 detik selama 60 meter, berarti nilainya 5. Ini semua hasil dari semua ini lari dan semuanya ini poinnya kita jumlahkan, kita masukkan ke tabel lagi. Apabila tabel kalian di sini masuk kategori 8 sampai 21 berarti baik. Ya. Kalau misalkan ini 5 sampai 9 saja hasilnya berarti kurang sekali. Ya, ini datanya di Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2003. Itu saja penyampaian materi dari saya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat supaya tubuh kita tetap bugar. Ya, ciptakan program aktivitas fisik kalian sesuai dengan kondisi fisik kalian. Jangan melampaui batas, jangan overtraining supaya kita tetap olahraga normal dan aman. Sekian, salam Wong Roa.